Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang materi sistem pencernaan pada manusia. Sebelum saya masuk ke presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Risnawati Hutapea dengan NPM 2213022079 dari Prodi Pendidikan Fisika kelas C. Yang pertama saya akan mempresentasikan nama-nama organ pencernaan pada manusia dengan struktur dan fungsinya. Yang pertama yaitu mulut. Rongga mulut terdapat beberapa struktur yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Dengan fungsinya, mulut sebagai bagian dari anatomi tubuh manusia yang berfungsi untuk membantu proses pencernaan dan komunikasi. Yang kedua, kerongkongan. Esofagus atau kerongkongan memiliki struktur jaringan yang dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bagian superior atau sepertiga atas esofagus. Yang kedua, bagian tengah atau 2/3 tengah esofagus. Dan yang ketiga, bagian inferior atau 3/3 bawah esofagus. Dengan fungsi utama kerongkongan atau esofagus yaitu untuk membawa makanan, cairan, dan air liur dari mulut menuju lambung. Yang ketiga, lambung. Struktur lambung yang telah dibagi menjadi 5 bagian yaitu kardiak, fundus, badan lambung, antrum, dan pilorus. Fungsi dari lambung yaitu tempat penyimpanan makanan sementara, memecah asam dari makanan yang dikonsumsi, dan mengirimkan makanan ke fase berikutnya menuju usus kecil. Yang keempat, usus halus. Usus halus sendiri terdiri dari 3 bagian, yakni duodenum, jejunum, dan ileum. Fungsi usus halus yaitu menyerap nutrisi dari makanan, memudahkan nutrisi digunakan oleh tubuh, menetralkan makanan, membantu menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit, dan berperan dalam sistem kekebalan tubuh. 5. Usus besar. Bagian usus besar yaitu sekum, kolom, rektum, dan anus, yang dimana fungsi usus besar yang utamanya adalah membentuk 1,5 liter cairan makanan yang telah dicampur dengan cairan pencernaan ke dalam tinja yang keras untuk dikeluarkan dari tubuh. Yang kedua, bagaimana mekanisme kerja enzim-enzim pada organ pencernaan saat terjadinya pencernaan. Enzim pencernaan bekerja sebagai katalis, yaitu suatu zat yang mempercepat laju reaksi kimia. Pada sistem pencernaan, enzim-enzim ini mempercepat reaksi kimia untuk menguraikan karbohidrat, protein, dan lemak menjadi bentuk yang paling kecil. Setelah itu, barulah usus bisa menyerap zat gizi dan mengirimkannya ke sistem peredaran darah. Darah kemudian akan mengedarkan zat gizi ke seluruh sel tubuh untuk membentuk energi atau melakukan fungsi lainnya. 3. Mengenai gangguan pada organ pencernaan. Yang pertama, diare. Diare yaitu penyakit yang membuat penderitanya sering buang air besar dengan kondisi tinja encer atau cair. Pada umumnya, diare terjadi akibat mengkonsumsi makanan dan minuman yang terkontaminasi virus, bakteri, atau parasit. Upaya kita untuk menjaga kesehatan organ pencernaan untuk mengatasi diare yaitu memisahkan makanan yang mentah dari yang matang, mencuci tangan sebelum makan, menjauhi makanan yang diragukan kebersihannya dan tidak minum air keran. Dan menyimpan makanan di lemari es dan hindari meninggalkan makanan di bawah paparan sinar matahari atau suhu ruangan. Yang kedua, batu empedu. Gejala batu empedu berkembang mirip dengan gangguan pencernaan dan nyeri pada bagian ulu hati seperti mulas, refluks asam, dan kram. Kemudian bagian ulu hati juga terasa seperti deremas dan panas terbakar sampai ke dada. Upayanya yaitu yang pertama memilih makanan yang baik untuk empedu, yang kedua membatasi jenis makanan tertentu, yang ketiga menjaga berat badan ideal, dan yang keempat rutin berolahraga. Selanjutnya, peta konsep mekanisme pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan. Adapun struktur dan fungsi sistem pencernaan makanan pada manusia yaitu terbagi 2,
Yang pertama organ pencernaan utama dan yang kedua organ pencernaan tambahan. Organ pencernaan utama ada beberapa bagian. Yang pertama mulut, yang kedua kerongkongan atau esofagus, yang ketiga lambung, yang keempat usus halus, dan yang kelima usus besar. Organ pencernaan tambahan. Yang pertama hati, yang kedua kantung empedu, dan yang ketiga pankreas. Nutrisi. Nutrisi memiliki dua bagian, yaitu kebutuhan energi dan jenis nutrisi. Jenis nutrisi terbagi atas beberapa. Yang pertama karbohidrat, yang kedua lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Pada sistem pencernaan memiliki gangguan. Beberapa gangguan yaitu yang pertama obesitas, yang kedua karies gigi, yang ketiga MA atau gastritis, yang keempat hepatitis, yang kelima diare, yang keenam konstipasi, yang ketujuh gejala kekurangan vitamin, dan terakhir gejala kekurangan mineral. Sekian hasil video presentasi hasil kerja saya nomor 1, 2, 3, dan 4. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.